Anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Dan hari ini kita akan belajar matematika IPS dengan judul barisan dan deret geometri. Nah, barisan geometri atau disingkat dengan huruf BG adalah barisan bilangan yang disusun oleh beberapa suku dengan aturan setiap dua bilangan yang berdekatan selalu memiliki perbandingan yang sama. Nah, untuk itu saya coba jelaskan dulu di sini ya. Nah, di sini dibuat adalah seperti ini ya. Barisan bilangan kan disusun oleh beberapa suku. Dalam hal ini tentu saya buat dulu n suku gitu. Dan sampai mana ya n suku lah kan gitu. Kemudian di situ ada dibuat lagi dengan aturan setiap dua bilangan ini juga dua bilangan, ya kan? Yang berdekatan ini selalu memiliki perbandingan yang sama. Dari sini perbandingan maksudnya begini. Kalau kita ambil dari sini perbandingannya 6 bagi 2. Ini dia ya. 18 dibagi 6. 54 dibagi 18. Demikian seterusnya diperoleh hasilnya sama, yaitu 3. Ya kan? Memiliki perbandingan yang sama. Oke. Nah, perbandingan yang sama itu disebut dengan nama rasio, atau disingkat dengan huruf kecil R sama dengan 3. Inilah cerita tadi ini kan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk menemukan rumus R? Untuk mencari R itu dengan menggunakan rumus saja. Cukup kita buat R adalah, ini dia, U2 bagi U1 sama kayak 6 bagi 2 tadi kan. Teruskan U3 U2, U4 bagi U3, sampai yang terakhir UN. Sebanyak N suku kan. Ini dia berarti yang 1 sampai yang ke N. UN per. Nah, per bagaimana? Tadi kan dikurangi ini. U2 bagi U1. U3 bagi, berarti ini UN dibagi dengan UN kurang 1. Berarti nggak sampai N tapi berkurang 1. Atau di sebelah UN sebelah kirinya. Kan gitu. Sehingga ditemukanlah rumus rasio adalah UN per UN kurang 1. Maksudnya urutan N kurang 1. Nah, kemudian kita coba mencari bagaimana rumus suku ke N. Nah, barisan geometri tersusun seperti biasa barisan aritmatika juga. Tetapi karena ada polanya, U1 itu adalah tetap sama, yaitu namanya A. U2 adalah ini dikalikan dengan R, berarti AR. Dikalikan lagi dengan R, berarti AR kuadrat, karena R itu kan rasio sebagai pengalinya kan gitu. Terus seterusnya sampai R pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti sampai ke N. Yang pertama ini dia. Berarti A saja. Yang kedua pangkat R. Yang ketiga pangkat R kuadrat. Yang keempat pangkat R pangkat 3 R-nya. Yang ke N berarti pangkat N kurang 1. Nampak kan? Ini kurang 1. Ini kurang 1 gitu ya. Nah, sehingga ditemukanlah rumusnya dengan demikian. UN adalah urutan nomor ke N adalah sama dengan AR pangkat N kurang 1. Untuk lebih jelas lihat contoh lagi. Suku ke-20 dari 1, 2, 4, 8, 16. Nah, suku pertama kan kita perlukan, karena tanya suku ke-10. Suku pertama A, yaitu 1. Rasio, terserah mau kali yang bagi yang mana. 2 bagi 1 dapatnya 2. Lalu ditanya U10. U10, kalau ini 10 berarti ini juga 10. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi AR pangkat 9. Inilah dia kan. Lalu A-nya berapa tadi? 1. R-nya 2, pangkat berapa? 9. Oke. Dihitung dapat 512. Nah, contoh kedua. Tentukanlah suku kedua dan suku kelima jika diketahui rumus suku ke N dari sebuah barisan geometri adalah UN sama dengan 5 kali 3 pangkat N. Diminta suku kedua, ya berarti tinggal masukkan aja N-nya 2 kan gitu. Ini dia rumus UN yang diberitahu. Jadi U2, masuk U2 berarti masuk N-nya 2. Dihitung dapat 45. Dengan cara yang sama 5, ya kan? Ini 5. Oke, kali 3 pangkat berapa N tadi diminta suku ke 5, berarti 3 pangkat 5 ini ya. Sama dengan 5 kali 23, 1215. Nah, contoh ketiga. Tentukanlah suku pertama dan rasio barisan geometri pada U5 sama dengan 48 dan U8 sama dengan 384. Jadi apabila U5-nya 48 dan U8-nya 38. Nah, kita lihat U5 adalah 48, maka secara rumus ini kalau U5 berarti AR pangkat 4. Itu disebutkan sama dengan 48.
U8 berarti AR pangkat 7 sama dengan 384. Jadi kalau kita mau mencari R-nya ya kita bagi aja nih. Saya bagi AR pangkat 7 dibagi dengan AR pangkat 4 sama dengan AR pangkat 7 berapa tadi? 384. Ini 48. Dihitung dapatlah R pangkat 3. Ini kan dikurangi, ini coret A-nya. 7 kurang 4, 3. R pangkat 3 sama dengan 384 bagi 48 adalah 8. Dan demikian R-nya sebesar 2. Sehingga AR pangkat 4, nah inilah tadi kan ditanya apa tadi? Suku pertama dari resies tersebut. Jadi suku pertamanya belum kita temukan. Nah kita lihat dulu. AR pangkat 4 sama dengan 48. Ini dia. Lalu saya kembalikan, dia punya R tadi berapa? 2. Oke. Berarti A kali 2 pangkat 4 sama dengan 48. Sehingga A itu adalah 48 dibagi 16 sama dengan 3. Nah, jadi dapatlah suku pertamanya yaitu sebesar 3. Nah, kemudian yang keempat. Diketahui barisan geometri 36, 12, 24, 48. Tentukanlah rumus UN dan suku ke-7. Rumus UN berarti butuh A, butuh R, butuh apa ya? A sama R aja. N kan sudah menyatakan dia punya indeks kan gitu. Oke, A-nya 3. R-nya 6 bagi 3 yaitu 2. UN adalah rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Oke, UN sama dengan A-nya berapa? 3. Masuk. Lalu R-nya berapa? 2. Pangkat N kurang 1. Diproses. Ini rumusnya ya. Berarti dapatlah U7. U7 sama dengan gantikanlah N-nya 7. 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. Dihitung. 3 kali dengan 64 sama dengan 192. Itulah rumus UN dan suku ke-7-nya. Ini rumus UN-nya, ini suku ke-7-nya. Nah, contoh 5. Jika pada BG terdapat 9 suku dan diketahui suku ke-9 adalah 1536 atau 1536 dan suku pertama adalah 3, maka tentukanlah rasio BG tersebut, barisan geometri tersebut. Nah, UN kita ketahui rumusnya AR pangkat N kurang 1. Lalu U9 berarti kita gantilah N-nya 9 jadi AR pangkat 9 kurang 1. Dan U9-nya berapa tadi? Ini digantikan 1536 sama dengan A-nya berapa tadi? 3. R pangkat 8. Paham? Sehingga R pangkat 8 sama dengan 1536 dibagi 3. Dihitung dapat 512. Sehingga R adalah akar pangkat 8 dari 512. Akar pangkat 8 dari 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 ini sama dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 8 keluar jadi 2. Tinggal hanya 1, tinggal 2 pangkat 1 tinggal di dalam akar. Itulah rasionya. Dan selanjutnya, nah, suku tengah atau disingkat dengan nama UT pada barisan geometri dengan N elemen bilangan ganjil. Nah, seperti kita kasih contoh ada 3 suku ini U1, U2, U3. Ya tengah-tengahnya pasti U2 kalau kita lihat dalam kondisi sedikit gini ya. UT-nya adalah U2 dan bentuk N sama dengan 3 tadi ini karena N-nya adalah 3, maka T adalah yang di tengah-tengah itu sama dengan 2 gitu kan. Nah, dari mana datang 2 itu adalah dari nomor urut 1 sampai nomor urut terakhir berturut-turut ya kan. 1 tambah 3 dibagi 2. Nah, kalau sampai dia N dalam kondisi ganjil, maka cukup kita gantikan 1 suku awal sampai suku terakhirnya kita kasih nama N tadi kan UN ya. Ini UN berarti suku terakhir N itu per 2. Itulah yang namanya meneliti kan tentang tengah-tengah suku tengah-tengah ya. Dengan syarat N-nya ganjil. Nah, kemudian dari sini kita lihat U2 itu kan sama dengan UT. Kalau kita menggunakan tadi bahwasanya geometri geometri kan AR kalau suku keduanya. Nah, sekarang UT sama dengan adalah akar. Ini kan U2 sama dengan AR atau UT sama dengan AR. Nah, UT bagaimana kalau ini saya buat dalam bentuk akar AR. A kuadrat, R kuadrat. Bisa ya. Terus UT adalah suku pertama. Tadi A ya. Ini. Kali AR kuadrat. Kan gitu. AR kuadrat itu berarti suku keberapa? Ketiga ya. Sehingga kalau kita lihat. Ya. A itu tetap di dalam akar. Oke.
Ini dia, ini kan AR pangkat 2 kan U3 tadi kan gitu. Oke, nah untuk N sama dengan 3 terdiri atas 3 suku, rumusnya UT adalah akar A kali U3 yang terakhir. Nah sekarang untuk yang sukunya sebanyak 5. Suku tengahnya berarti suku pertama ditambah angka 5, urutan 1, urutan 5. Ini angkanya ya, nomor urutnya. Itu dibagi 2. Oke, ini dia. 1 tambah 5 bagi 2. Atau 1 tambah N bagi 2 kalau tidak diketahui dia punya ujung. Kan gitu, ini ujungnya tahu kan yang kelima ya kan. Nah demikian untuk menemukannya. Sekarang kita coba pakai apa namanya ini urutannya. Urutan ketiga suku tengah dinamakan adalah AR kuadrat atau dirumuskan AR kuadrat gitu kan. Yang tadi sebelumnya. UT ini dia akar. Ini saya bikin dalam akar berarti ini saya kuadrat gitu kan. A kuadrat R pangkat 4. Lalu disusun A, ini ada A lagi A-nya kali R pangkat 4. Sehingga A kali U5 akar ya. Untuk N5 terdiri atas 5 suku. Nah bagaimana secara umum? Secara umum sebenarnya UT itu sama dengan A kali UN. Kan ini UN dia kalau kita memakai secara umum kan nggak tahu kita sampai berapa banyak N-nya. Yang penting N-nya ganjil gitu ya. Sehingga ditemukan rumus UT itu sama dengan akar A kali UN untuk N suku dan N ganjil. Maksudnya N-nya itu N suku banyak sukunya dan N dalam keadaan ganjil jumlahnya. Dan T sama dengan N tambah 1 per 2. Sehingga rumus UT dapat dicari dengan menggunakan akar A suku pertama kali suku terakhir. Itulah UT. Jadi UT sama dengan A kali UN. Itu dapat kita uraikan lagi. Oke, A kali A. Oke, kali R pangkat N kurang 1. Kenapa? Ini A tetap. UN rumusnya apa? AR pangkat N kurang 1 tadi kan. Berarti ini sudah bisa saya kalikan kan. A kuadrat. Ini tetap bertahan. A kuadratnya A-nya keluar. Dapat huruf A ya, dapat A. Yang tinggal akar N pangkat N kurang 1. Jadi UT dapat juga dirumuskan dengan A akar R pangkat N kurang 1. Tadi ada akar A kali UN. Ini akar A-nya keluar kali akar R pangkat N kurang 1 untuk N ganjil. Dan T itu adalah N tambah 1 per 2. Untuk lebih jelas lihat contoh. Contoh, diketahui barisan geometri di bawah ini. Oke. 4, 8, 16, 32, 256 seterusnya tadi ya. Tentukanlah banyak suku barisan geometri itu dan suku tengahnya. Ditanya banyak suku, berarti tanya N ya kan. Dan suku simetrinya, suku tengahnya ya kan. Nah baik, kita coba lihat berapa A-nya? 4. R-nya 8 bagi 4, 2. UN-nya yang terakhir 256. Berarti AR pangkat N kurang 1 suku terakhir ini ya. Ini kan A kali R pangkat N kurang 1 sama dengan 256. A-nya berapa tadi? 4. Lalu 2A-nya berapa? A-nya 4, R-nya 2. Pangkat N kurang 1 itulah 256. Lalu 4 ini kita pindahkan kemari kita bagikan. Maka 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 64. 2 pangkat N kurang 1 sama 2 pangkat 6. Sehingga N-nya adalah 7. Kan cocok ganjil berarti memenuhi ya kan. Serta UT sama dengan 256. Itu tadi ya. U7 sama dengan 256. Nah kita lihat UT sama dengan akar A kali U7. Betulnya itu ujung ke ujungnya. A-nya berapa tadi? 4. U7-nya 256. Paham? Berarti tinggal kita mengalihkan aja kan. 4 2 pangkat 2. 256 2 pangkat 8. Berarti dapatlah sama dengan akar 2 pangkat 10. Jadi tinggal berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Atau dengan cara lain lagi. UT adalah ini tadi kan. A akar R pangkat N kurang 1 sama dengan A-nya 4. Akar R-nya 2. N kurang 1. 7 kurang 1. 6 dapatlah 32. Nah itu kalau kita sudah tahu dia punya N ya, suku terakhirnya. Dan sebagai contoh yang 7, terdapat 13 suku
pada barisan geometri yang suku pertamanya 6, rasionya 2, tentukanlah suku tengahnya. Penyelesaiannya, A adalah 6, rasio adalah 2, dan N-nya 13 suku, 13. T sudah kita ketahui, N tambah 1 per 2, rumusnya 13 tambah 1 berarti yang ke-7. Jadi suku tengahnya adalah yang ke-7. Nah, kalau yang ke-7 itu namanya U7. U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya ada 6. R-nya ada 2. Kalikanlah. 6 kali 64 dapatlah 384. Nah, saya rasa sepertinya sederhana saja. Hanya kita harus pintar melihat rumus-rumus itu yang bisa ditukar-tukar tempatnya. Ya, pandai-pandai kita untuk menyesuaikan keadaannya. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita.